Oke, halo guys. Jadi di sini gue bakal jelasin tentang Mojako pajak. Yang pertama langsung aja di pertanyaan satu kita disuruh sebutin 4 asas pajak menurut Adam Smith dan juga perbedaan antara retribusi dan pajak. Jadi, 4 asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yang pertama itu adalah asas equality, di mana pajak itu harus dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan membayar atau ability to pay. Makanya di sini Indonesia sendiri tuh menganut tarif progresif, di mana semakin besar penghasilannya, maka tarif pajak yang dikenakan juga semakin besar. Lalu yang kedua adalah asas certainty, di mana besarnya pajak, waktu pembayaran, dan juga tata cara pembayaran itu harus jelas serta tidak sewenang-wenang. Artinya, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara itu harus berdasarkan undang-undang dan punya hukumnya. Terus asas convenience itu adalah pajak dipungut pada waktu yang paling mudah bagi wajib pajak untuk membayar. Artinya gini, kalau pajak penghasilan sendiri itu kan dia dipungut ketika seorang wajib pajak itu menerima upah atau gajinya, di mana itu salah satu inisiasi untuk memenuhi 4 asas Adam Smith ini dalam hal convenience, gitu. Kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Nah, keempat tuh asas ekonomi, di mana biaya pungutan pajaknya itu harus minimal mungkin sehingga tidak lebih besar dari penerimaan pajak. Artinya, wajib pajak itu dalam melakukan hal perpajakannya, kewajiban perpajakannya itu biaya yang timbul nggak lebih besar daripada penerimaan pajaknya. Nah, selanjutnya perbedaan pajak dan retribusi adalah kalau dari segi kontraprestasi, pajak itu tidak ada kontraprestasi langsung, sementara kalau untuk retribusi itu ada kontraprestasi secara langsung. Untuk dasar pemungutannya, pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan, sementara kalau retribusi berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Lalu kalau untuk tujuannya, pajak itu untuk membiayai pengeluaran umum negara, sementara retribusi itu untuk membayar jasa atau fasilitas tertentu. Sehingga sifat pembayarannya itu dia dibayar karena menggunakan jasa. Kalau misalkan pajak, sifat pembayarannya itu wajib tanpa kontraprestasi. Nah lanjut, masih di pertanyaan satu, kita disuruh ngitung pajak daerah. Di sini soalnya Tuan Nathan tuh menjual sebidang tanah dan bangunan kepada PT Benchmark of Excellence pada tanggal 15 Mei 2023 di hadapan PPAT Naomi. Di sini ada data transaksinya. Pertama ada luas tanahnya, luas bangunan, harga transaksinya, NJOP atau nilai jual objek pajak. Habis itu ada NPOP TKP, nilai perolehan objek pajak, tidak kena pajak. Terus tarif BPHTB sama tarif PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pertanyaan pertama, siapa pihak yang dikenakan PPHTB dan siapa pihak yang dikenakan BPHTB? Nah, di sini perlu di-highlight kalau misalkan PPHTB itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kalau BPHTB itu adalah bea perolehan hak tanah dan bangunan, tanah dan atau bangunan. Nah, di sini kalau misalkan dia itu BPHTB, dia tuh bakal dibayar oleh pembeli atau penerima hak. Karena kan dari judulnya aja dia bea perolehan hak. Nah, yang memperoleh hak di sini tuh kan adalah si pembeli. Makanya di sini BPHTB itu tuh akan dibayar oleh pembeli. Sementara untuk PPHTB itu tuh akan dibayar oleh penjual karena dari namanya juga pajak penghasilan atas pengalihan hak. Nah, yang mengalihkan hak tersebut adalah penjualnya kan. Makanya di sini PPHTB dikenain ke penjualnya. Nah, makanya di soal ini PPHTB itu yang akan adalah penjualnya, which is Tuan Nathan. Sementara untuk BPHTB dikenain ke pembelinya yaitu PT Benchmark of Excellence. Nah, lanjut yang B, kita disuruh ngitung PPHTB. Oke, kita disuruh ngitung PPHTB. Nah, di sini itu kalau untuk ngitung PPHTB ya. Bentar. Nah, di sini di PPHTB, kalau kalian baca di sini, hmm, PPh dikenakan kepada penjual dan dengan tarif yang harus dibayar adalah sebesar 2,5% dari harga jual rumah. Misalnya, jika rumah dijual dengan harga 1 miliar, maka PPh yang harus dibayarkan adalah 25 juta.
Oke, nah di sini dia bilang DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya itu adalah harga jual rumahnya. Gitu. Jadi di sini dia akan bilang kalau harga transaksinya itu adalah 3,85 M. Nah, itu merupakan harga jual dari eh, tanah dan bangunan tersebut. Nah, makanya kita pakainya 3,85 M. Tarif PPHTB itu tadi 2,5%. Makanya di sini PPh terutangnya adalah tinggal dikali aja DPP dengan tarifnya, yaitu 96.250.000. Nah, eh, untuk ngitung BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan, pertama itu kita lihat dulu dia itu DPP-nya apa. Nah, di sini itu BPHTB adalah pajak yang harus dibayar pembeli sebesar 5% dari harga jual rumah setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Dan di sini tuh juga perlu di-highlight kalau misalkan kita tuh harus pilih yang lebih besar antara si harga transaksinya dengan NJOP-nya sebelum kita kurangin dengan NPOP-TKP. Jadi di sini kita bandingin dulu harga transaksinya dengan NJOP. Mana yang lebih tinggi? Di sini kan harga transaksinya kan lebih tinggi ya, 3,85 M sementara NJOP-nya 3,6 M. Makanya di sini kita pakai harga transaksi 3,85 M. Habis itu kita kurangin dengan NPOP-TKP sebesar 90 juta gitu. Nah, makanya kemudian baru kita kalikan dengan tarif BPHTB itu 5% gitu. Itu untuk problem satu. Nah, untuk problem 2, jadi di sini PT Human Tax adalah perusahaan jasa konsultasi yang berkedudukan di Jakarta dan pada bulan April 2025 di sini ada transaksi dengan tenaga kerjanya. Pertama tuh pegawai tetap Mujek. Jadi Mujek ini adalah pegawai tetap, status perpajakannya itu adalah K1, berarti dia kawin dan punya tanggungan satu orang dan memiliki NPWP. Nah, setiap bulan dia tuh terima gaji pokok 9 juta, tunjangan transportnya 2,5 juta, makanan dan minuman bagi seluruh pegawai di kantor senilai 2,5 juta per pegawai per bulan, dan ada juga program jaminan sosial yaitu JKK dan JHT. Kalau JKK-nya dia yang ditanggung perusahaan 0,5%, habis itu yang kalau JHT 3,7% ditanggung perusahaan. Oke, nah di sini kita disuruh ngitung PPh satu pegawai tetap Mujib bulan April 2025. Nah, karena dia bilang PPh satu atas bulan April 2025, berarti yang dimaksud itu adalah SPT masanya gitu. PPh satu masanya untuk April. Nah, berarti di sini itu kan untuk si Mujek di bulan April dia terima gaji pokok 9 juta. Habis itu dia terima tunjangan transportasi sebesar 2,5 juta. Habis itu dia juga terima JKK. JKK-nya tadi 0,5% yang ditanggung perusahaan. Kita kaliin aja sama gajinya. Berarti yang dia terima JKK-nya itu adalah 45.000 di bulan April. Nah, di sini tuh ingat kalau untuk ngitung SPT masa, yang include itu adalah yang include untuk perhitungan penghasilan itu adalah JKK dan JKM yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini itu 0,5% yang dipotong dari gaji Mujek itu tidak include. Yang include hanya 0,5% ditanggung perusahaan. Nah, lalu di sini tuh dapat penghasilan brutonya itu 11.545.000. Lalu kita lihatlah ke ternya. Nah, di sini ternya nih. Dia kan tadi ter B ya, karena dia kawin dengan tanggungan satu orang. Maka dari itu, dengan gaji dia yang 11.545 itu, dia masuk ke lapisan ini, nomor 8. Di mana tarifnya itu adalah 2,5%. 2,5%. Tinggal dikali saja penghasilan brutonya dengan tarif di ter B, yaitu 2,5. Nanti hasilnya adalah 288.625. Nah, di sini gue mau jelasin sedikit tentang ini. Kenapa
kenapa makanan dan minuman itu nggak masuk, yang makanan dan minuman. Nah, ini makanan dan minuman merupakan natura. Natura itu adalah fasilitas yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerjanya. Nah, natura di sini itu bisa menjadi non-objek pajak atau naturanya itu bisa nggak kena pajak. Kalau apa? Kalau memenuhi beberapa syarat. Nah, di sini tuh diatur jenis dan batasan natura yang dikecualikan dari objek PPh. Pertama itu adalah makanan atau minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai. Nah, di sini, di soal, dia bilang makanan dan minuman itu disediakan bagi seluruh pegawai di kantor. Maka dari itu, karena disediakan ke seluruh pegawai di kantor, dia itu termasuk natura non-objek pajak. Dan untuk makanan dan minuman yang dibagikan untuk seluruh karyawan itu nggak ada em, minimal atau batasan nilainya supaya dia tergolong non objek pajak itu nggak ada batasannya. Jadi mau kasih berapa aja per pegawai per bulan untuk makanan dan minumannya itu terserah asalkan dibagikan ke seluruh pegawai. Nah, maka dari itu nanti dia bisa dikategorikan sebagai non objek pajak. Begitu. Nanti selanjutnya itu ada juga kupon makan. Kupon makan ini tuh yang disediakan bagi karyawan dinas luar maksimal 2 juta per bulan. Nah, kalau yang itu ada batasan nilainya untuk yang voucher makan. Habis itu em, bingkisan. Jadi bingkisan itu kalau misalkan dikasih perusahaan em, untuk hari raya keagamaan, ini di sini diatur juga hari raya keagamaannya itu adalah Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru Imlek. Itu tuh menjadi non-objek pajak tanpa batasan nilai juga. Asalkan bingkisannya itu untuk bingkisan hari raya keagamaan. Tapi kalau misalkan bingkisannya itu selain daripada hari raya keagamaan, contohnya kayak em, bingkisan ulang tahun perusahaan, itu tuh ada maksimal atau batasannya supaya dia bisa dikategorikan sebagai non-objek pajak. Maksimalnya itu adalah 3 juta per tahun. Lalu, peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, ponsel, pulsa, dan internet tanpa batasan nilai. Hmm, Apalagi ya, yang pentingnya biasanya itu ada ini. Fasilitas tempat tinggal komunal kayak asrama itu juga bisa jadi non-objek pajak tanpa batasan nilai. Tapi kalau misalkan dia itu fasilitas tempat tinggalnya non-komunal kayak sewa apartemen atau rumah, dia itu maksimal 2 juta per bulan. Lalu untuk fasilitas kendaraan bukan objek pajak kalau misalkan penerimanya itu adalah bukan pemegang saham dan penghasilan brutonya tidak lebih dari 100 juta per bulan gitu. Nah, ini beberapa masih banyak sih yang belum gue sebutin. Beberapa natura yang diatur oleh perpajakan. Oke, nah makanya di sini tadi makanan dan minumannya nggak dimasuk karena dibagikan untuk seluruh kantor. Oke, next. Pegawai tidak tetap Jesse. Jesse itu bekerja sebagai tenaga administrasi harian. Dia menerima upah harian sebesar 480.000, jumlah hari kerjanya 20 hari dan memiliki NPWP. Nah, di sini kita lihat bagannya. Di sini membantu kalian untuk membuat SPT masa sebenarnya. Jadi di sini untuk pegawai tetap. Nah, untuk yang SPT masa nih, yang diterapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir, itu tuh yang tadi kita gunain untuk menghitung PPh satu Simujek di bulan berapa nih? Di bulan Maret ya? Oh, di bulan April. Di bulan April. Nah, di sini tadi kan yang udah kita lakukan kan penghasilan brutonya kita kalikan sama ter bulanan. Nah itu kalau untuk pegawai tetap. Tapi kalau misalkan untuk si Jesse dia tuh pegawai tidak tetap. Nah maka dari itu ada dua jenis pegawai tidak tetap yang diatur. Yang pertama itu adalah dia tidak dibayar bulanan. Jadi dibayar harian atau mingguan lalu dibayar bulanan. Kalau tidak dibayar bulanan, dia itu kita lihat dulu kategori income-nya itu per hari berapa. Kalau misalkan kurang dari 2,5 juta, berarti kita
Rumus untuk mencari tarif pajak di bulan tersebut adalah penghasilan bruto sehari kita kalikan sama TER harian. Nah, TER hariannya itu adalah ini. TER hariannya ini. Jadi kalau kurang dari 450.000 dia 0% kenanya. Tapi kalau lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu dia masuk ke TER harian sebesar 0,5% dari penghasilan bruto hariannya. Gitu. Terus sebentar ya. Nah, oke, jadi untuk Jessie dia kan dapatnya 480, which is dia itu udah mana? Udah exit, udah melebihi batasnya kan. Dia 480, berarti sekarang dia dapat TER harian sebesar 0,5% gitu. Nah, nanti jumlah harinya kan 20, makanya tinggal ini TER harian kita kalikan sama penghasilan bruto per harinya, kita kali sama jumlah harinya. Kemudian tenaga ahli luar negeri atau Mister Depan. Jadi Mister Nopal itu adalah konsultan dari Singapura yang berada di Indonesia selama 1 bulan. Honorarium konsultasinya dibayarkan sebesar 85 juta. Asumsi tidak ada tax treaty antara Indonesia dengan Singapura. Jadi di sini dia itu pertama kita lihat dulu nih kalau ada warga negara asing kita lihat apakah ada pergantian subjektivitas atau tidak. Kalau misalkan si Mister Depan ini ya, Mister Depan itu tuh dia di Indonesia cuma selama 1 bulan. Nah, artinya dia kan nggak memenuhi syarat untuk menjadi WPDN kan, untuk menjadi WPDN dari yang sebelumnya adalah WPLN gitu. Makanya dari itu kita mengenakan pajaknya adalah PPh 26, di mana tarifnya itu adalah 20% dikalikan saja sama si penghasilan brutonya. Nah, tadi untuk kayak Raffi itu baru tuh. Raffi itu kan adalah konsultan hukum. Dia tuh WPDN, punya NPWP, dan dia tuh bukan pegawai. Nah, di sini itu imbalan dia nerima imbalan sebesar 200 juta. Nah, kita lihat di bagannya, di mana kalau bukan pegawai, dia itu penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Di sini itu berarti pendapatan brutonya kan 200 juta. Habis itu kita kalikan 50%, berarti 100 juta nih DPP-nya. Nanti kita kaliin sama lapisan pasal 17. Yang 5% itu 0 sampai 60 juta. Terus yang 60 sampai 250 itu adalah yang 15% kayak gitu. Nah, karena di sini untuk 60 juta pertama kita kalikan 5%. Terus untuk yang tarif 15% itu kita kaliin sisanya gitu. Tadi kan dia harusnya ini 40. Karena dia kan DPP-nya sisa 100 juta ya. Nah, di sini 60 juta udah kepake untuk dikali 50 plus 5% dan 40 juta udah dikali sekarang dikali dengan yang 15% gitu. Terus di sini kita ngitung PPh. Pertanyaan 3 itu adalah hitung PPh pasal 23, 22 dan PPh final 4 ayat 2. Nah, di sini pertama PT Malika menyerahkan ini deh. PT Malika menyerahkan alat tulis kantor kepada Kementerian Keuangan dengan nilai kontrak 222 juta termasuk PPN. HPP atas barang tersebut adalah 120 juta. Nah, di sini kalau kalian ngerjain soal withholding tax, DPP yang digunakan itu adalah yang harga jualnya, bukan COGS-nya atau HPP-nya. Nah, untuk nomor satu, dia itu melakukan transaksi dengan pembendaraan negara, yaitu Kementerian Keuangan, sehingga untuk DPP-nya tadi tinggal 100/11 atau lalu dikali sama 222 juta. Atau bisa juga tadi 222 jutanya itu kita bagikan dengan 111. Nah, nanti rumus tarifnya itu adalah 1,5%. Dan dia tuh termasuk PPh 22. Nah, di sini kalau kita lihat ya, PPh 2 itu isinya adalah ini. PPh 2 itu isinya adalah, bentar ya,
Dia tuh impor, dimana kalau misalkan kita punya api dia 2,5 aja, tapi kalau kita non api dia 7,5. Terus di sini pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD. Nah di sini kita pakai tarifnya 1,5%. Terus atas penjualan hasil produksi tertentu kayak kertas, semen, baja, otomotif juga diatur di sini di PPh 2 di PPh 22. Nah, terus abis itu berarti tadi kan yang nomor 1,5% ya, tarifnya nanti dikali aja, itu hasil pajaknya. Nomor 2 berarti PT Kokoh Ali menjual hasil produksinya kepada distributor PT Bangun senilai 555 juta termasuk PPN. Nah, berarti kita keluarin dulu PPN-nya tadi, abis itu berarti DPP-nya adalah 500 juta, dengan tarifnya itu adalah kita pakai yang di PPh 22 juga yang tadi, yang semen, yang ini. Nah, semen itu adalah 0,25%. Nah, berarti di sini tarifnya adalah 0,25%, berarti hasil pajaknya adalah 1.250.000. Kemudian untuk nomor 3, PT Renal menyewakan alat berat pada PT Konstruksi seharga 80 juta untuk jangka waktu 1 bulan. Biaya penjusutan alat bulan tersebut adalah 10 juta. Nah, di sini yang nomor 3 itu adalah termasuk PPh 23. Karena apa? Karena itu dia adalah sewa atas selain daripada hak atas tanah dan bangunan gitu. Jadi di sini ya nomor 3 dia itu masuknya ke PPh 23, dan di PPh 23 itu dia kan cuma punya dua tarif, yaitu 15% dan juga 2% gitu. Nah, di sini untuk yang sewa selain daripada hak atas tanah dan bangunan itu dia masuk ke yang 2%. Nah, di sini DPP-nya 80 juta. Habis itu tinggal dikali aja. Berarti harga hasil pajak dia adalah 1,6 juta. Kemudian nomor 4, PT Gedung Punya Novel tuh menyewakan ruang kantor kepada firma hukum senilai 300 juta untuk masa 2 tahun. Nah, ini tuh baru merupakan sewa atas tanah dan bangunan ya. Karena kan dia sewanya ruang kantor. Makanya di sini untuk sewa tanah dan bangunan itu masuknya ke PPh 4 ayat 2 di sini. Nah, sini. Tarifnya itu besarnya tarif pajak penghasilan, pasal penghasilannya itu adalah 10%. Nah, makanya di sini 300 jutanya kita kalikan dengan 10%. Berarti hasil pajaknya adalah 30 juta. Kemudian untuk nomor 5, PT Tiara Azahra itu menyelesaikan proyek pembangunan gedung milik PT Industri dengan nilai kontrak 2 M sebelum PPN. HPP produk tersebut adalah 1,4 M. Oke, berarti di sini dia tuh masuknya ke PPh final 4 ayat 2 gitu. Di sini kita lihat dia tuh ada sertifikasi kualifikasi usaha menengah. Nah, ini tuh tadi yang nomor 5 itu kan masuknya ke PPh final, di mana dia tuh tarifnya 2,65%. Karena di sini itu dia tuh punya sertifikasi kualifikasi usaha menengah, di mana ini sesuai ketika pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan oleh usaha itu menengah atau besar atau spesialis, gitu. Jadi di sini tarifnya 2,65%. Hasil pajaknya adalah 53 juta. Lalu yang nomor 6, dia itu bilang PT Where You Belong melakukan impor mesin cetak dari Tenggeralong Inc. Corporation yang berdomisili di luar negeri, perusahaan tidak memiliki API. Data transaksi adalah sebagai berikut. Nah, kalau misalkan nggak punya API, tadi tarif impornya lebih besar kan, yaitu 7,5%. Nah, di sini kita lihat dulu DPP-nya kayak gimana. Karena dia di sini masih in dollar, berarti kita convert dulu ke IDR. Dan di sini tuh kita pakai kurs Menteri Keuangan, bukan kurs Bank Indonesia. Oke, di sini itu untuk harga fakturnya dia kan 1.000 dolar. Kita kaliin sama 10.000 rupiah. Di dia 10 juta. Habis itu biaya asuransinya 10% dari FOB. Oke, berarti em,
Di sini itu berarti dia sejuta. Biaya angkut itu dia 150 kita kaliin aja sama si harga fakturnya. Berarti 1,5 juta rupiah. Nanti ditotalin tuh dapat shift. Nanti habis itu baru kita kaliin bea masuk sebesar 20% kali shift. Habis itu pungutan pabean lainnya gitu. Nanti habis itu dapat nilai impornya. Nanti nilai impornya kita kaliin sama PPh dua dengan tarifnya itu adalah 7,5% karena tidak memiliki API. Gitu. Habis itu nomor 7 PT TST memberikan jasa manajemen kepada PT Maju Terus dengan nilai kontrak 100 juta. Biaya tenaga kerja. Oke. Nah, di sini itu nomor 7 dia masuknya ke PPh tiga. Karena apa? Karena ini tuh kan merupakan jasa. Nah, dimana kalau jasa itu di PPh tiga dimasuk ke 2% tarifnya. Berarti DPP-nya adalah 100 juta, kali tarifnya 2%, hasil pajaknya adalah 2 juta. Untuk yang nomor 8, PPT Paper Mill itu menjual 500 rim kertas kepada distributor PT Alat Tulis Utama dengan total nilai faktur sebesar 111 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN 11%. Harga pokok penjualan atas kertas tersebut adalah 70 juta. Oke, berarti di sini em, kita cari tahu dulu kan DPP-nya kayak gimana. Berarti 100 dibagi 111 kita kalikan dengan 111.000. Em, jadi artinya di sini tuh PPN-nya kita keluarin dulu dari si 111.000 ini. Habis itu baru kita kalikan dengan si tarifnya untuk kertas. Tadi di PPh 22. Nih, 0,1%. Nah, di sini 0,1%. Tuh, nanti dikali aja. Oke, jadi sekarang gue mau jelasin tentang problem 4. Di sini tuh soalnya adalah Bapak Oli adalah seorang pengusaha restoran di Bogor. Dia punya istri namanya Ibu Via yang bekerja sebagai staf administrasi. Bapak Oli ini punya NPWP, status perpajakannya itu adalah menikah dan punya dua tanggungan, yaitu anak kandungnya dan juga istrinya itu bekerja tapi pelaporan SPT-nya digabung dengan Bapak Oli. Nah, di sini tuh ada rincian dari penghasilan usaha restorannya. Di sini ada pendapatan brutonya, HPP, total biaya operasional, dan juga laba bersih komersial. Di sini ada juga informasi terkait biaya operasional sebesar 2 miliar yang rinciannya ada di sini. Terus di sini selama tahun 2024, Bapak Oli itu juga menerima pendapatan lain selain daripada usahanya. Pertama itu dari honor pembicara, habis itu ada dividen, sewa apartemen, dan juga karena dia pelaporan SPT digabung, berarti ada gaji dari Ibu Via juga. Di sini ada kredit pajak juga, itu PPh 25 dan juga PPh satu. Dan untuk pertanyaan pertama, kita disuruh ngebuat rekonsiliasi fiskal untuk ngitung laba neto fiskal usaha restorannya. Nah, di sini kita harus tahu dulu, koreksi fiskal itu jadinya apa sih, gitu kan? Koreksi fiskal itu intinya kita mau mengkoreksi laba komersial agar dia itu menjadi laba fiskal. Karena apa? Karena mungkin secara akuntansi sistem perpajakan, sorry, mungkin secara akuntansi contohnya dia tuh dianggap sebagai expense. Tapi kalau misalkan secara perpajakan bisa aja dia nggak dianggap sebagai expense. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan koreksi melalui rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini itu eh, koreksi itu ada dua jenis, ada koreksi positif dan juga koreksi negatif. Dimana kalau koreksi positif itu dia umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak. Biaya tersebut contohnya adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Contoh si Bapak Oli ini kan punya usaha. Nah, mungkin sistem keuangannya itu belum bagus sehingga uang pribadinya itu masih bercampur dengan uang usahanya. Nah, maka dari itu uang terkait atau beban-beban yang terkait eh, kepentingan pribadi wajib pajaknya itu harus dipisahkan dari beban-beban usahanya gitu. Lalu ada juga dana cadangan, terus ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, terus abis itu ada sanksi administrasi,
ada pajak penghasilan. Habis itu di sini biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Nah, ini kan biasanya beban ya, artinya kayak gini. Kalau misalkan contohnya tadi biaya yang dibebankan itu untuk kepentingan pribadi WP, contohnya itu adalah biaya listrik rumah dari Bapak Oli. Nah, contohnya Bapak Oli ini punya biaya listrik rumah yang dia masukin ke perhitungan laba usahanya gitu. Jadi ketika dia menghitung laba usaha, kan berarti pendapatan dikurangin sama expense kan. Nah, di situ ada salah satunya ada biaya listrik rumahnya. Nah, itu adalah expense yang perlu kita koreksi. Artinya apa? Dia itu nggak boleh dibebankan secara perpajakan gitu. Nah, makanya di sini kita koreksi fiskal positif di mana yang tadinya dia jadi beban atau mengurangi pendapatan, sekarang kita eh, tambahin gitu. Jadi kita treatmentnya dia itu bukan jadi beban. Sehingga karena dia bukan jadi beban, penghasilan kita akan bertambah dan eh, PPh terutang kita atau pajak yang harus kita bayar juga akan meningkatkan. Tuh. Itu arti dari koreksi fiskal positif. Kalau koreksi fiskal negatif itu adalah koreksi fiskal yang menyebabkan laba kena pajak itu berkurang. Nah, di sini itu membuat nanti pendapatannya berarti akan semakin mengecil gitu. Contohnya itu yang pertama ada penghasilan hadiah atau undian, penghasilan transaksi saham, penghasilan transaksi pengalihan harta, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, dan juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Gitu. Artinya gini contohnya ya. Contohnya itu ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi kalau misalkan di secara akuntansi mungkin dia itu dianggapnya sebagai penghasilan jadinya menambahkan pendapatan lu. Tapi kalau misalkan secara fiskal itu termasuk non objek pajak sehingga yang tadinya mungkin penghasilannya 500 juta karena 100 juta itu adalah non objek pajak, makanya kita harus kurangin. Nah, nanti berarti penghasilan lu akan lebih kecil dan pajak terutang lu atau pajak yang harus dibayar juga akan semakin kecil. Kayak gitu. Nah, di sini kita coba breakdown. Untuk yang nomor satu, kita tadi lakukan rekonsiliasi fiskal ya. Nah, oke. Dia kan pendapatan brutonya untuk secara komersial itu 8 juta. HPP-nya 2 juta. Nah, laba kotornya itu adalah berarti 6 juta. Terus, dia bilang di sini total biaya operasionalnya itu adalah 800 juta. 800 juta. Sorry, pendapatan brutonya itu 8M, HPP-nya 2M, laba kotornya 6M gitu. Terus di sini total biaya operasionalnya adalah 800 juta. Nah, di sini gaji ART pribadi itu kita lihat di sini. Jadi di dalam biaya operasional itu ada data kayak gini. Pertama beban gaji termasuk gaji asisten rumah tangga pribadi sebesar 50 juta. Nah, ini kan berarti salah satunya adalah beban yang terkait dengan kepentingan pribadi dari wajib pajak kan. Gitu. Karena ini adalah gaji asisten rumah tangga pribadi untuk Bapak Oli. Which is nggak relevan dengan kegiatan usaha kegiatan usaha restorannya ini. Makanya di sini beban gaji 50 juta yang tadinya secara akuntansi itu dijadikan beban sehingga mengurangi penghasilan, di pajak itu dia dikoreksi positif gitu atau dia itu dianggap bukan beban dan akan menambah penghasilan lu sebesar 50 juta. Tuh. Kemudian adalah transportasi keluarga. Jadi di sini transportasi keluarga itu adalah sebesar 80 juta digunakan untuk transportasi keluarga. Nah, berarti karena ini digunakan untuk transportasi keluarga dari Bapak Oli ya, makanya sebesar 80 juta ini akan dikoreksi positif karena sama alasannya kayak yang tadi beban gaji ART, dia itu 80 juta ini tidak berkaitan dengan biaya untuk 3M gitu. 3M itu ini em, mendapatkan, menagih, dan memelihara gitu. Jadi kalau biaya-biaya yang terkait dengan 3M atau mendapatkan, menagih, dan memelihara itu adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal gitu. Terus abis itu yang ketiga adalah terdapat bonus bingkisan dalam rangka ulang tahun perusahaan dengan total 250 juta. Adapun jumlah karyawannya itu adalah sebanyak 50 orang. Dan seluruh karyawan mendapatkan bonus bingkisan dalam rangka ulang tahun perusahaan dengan nilai yang sama. Oke, di sini itu dia bilang dia kasih bingkisan tapi
Totalnya itu adalah, sorry, bingkisannya itu adalah untuk ulang tahun perusahaan. Nah, di sini kan tadi kita udah belajar tentang Natura. Makanya di sini kita hitung dulu berapa sih, eh, dari berapa banyak Natura si bingkisan ini yang bisa kena pajak gitu. Karena di sini dia bilang bingkisannya itu untuk hari ulang tahun perusahaan, ya kan? Untuk hari ulang tahun perusahaan gitu, dan bukan bingkisan terkait hari raya keagamaan. Maka dari itu, kalau misalkan untuk yang di luar dari hari raya keagamaan ada maksimalnya, yaitu tidak lebih dari 3 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Gitu. Di sini dia ada 50 pegawai, berarti kita kali aja 50 dikalikan 3 juta. Berarti di sini karena dia ngasihnya 250 juta dan batas maksimal Natura Natura bingkisan ini dianggap sebagai non objek pajak adalah 150 juta, berarti kita tinggal kurangin aja. Sisanya itu adalah 100 juta yang bisa dijadikan, yang bisa kena pajak gitu. Habis itu, untuk biaya pemasaran, di sini terdapat biaya untuk entertain pelanggan sebesar 20 juta yang tidak ada daftar nominatifnya. Nah, ini kalau misalkan di soal kalian juga ngelihat ada biaya-biaya yang nggak punya daftar nominatif, itu kalian langsung koreksi positif. Karena artinya kan di sini dia nggak punya bukti-bukti yang kredibel ya, dan nggak punya daftar nominatif gitu. Makanya di sini kita nggak bisa anggap sebagai beban gitu. Makanya kita koreksi positif biaya entertain sebesar 20 juta. Kemudian biaya listrik dan air termasuk tagihan listrik rumah tinggal pribadi sebesar 20 juta dan tagihan air direktur sebesar 30 juta. Nah, di sini kan dua-duanya terkait kepentingan pribadi dari Bapak Oli ya. Makanya 50 jutanya dari 20 juta tagihan listrik dan 30 juta dari tagihan air itu kita koreksi positif. Gitu. Makanya listrik dan air pribadi itu adalah 50 juta. Kemudian ada beban lain-lain. Yang pertama itu adalah sumbangan untuk hari ulang tahun Republik Indonesia di lingkungan perumahannya sebesar 15 juta. Oke, di sini tuh sumbangan eh, juga ada peraturan pajaknya sendiri. Jadi ini menurut DJP ada kriteria sumbangan yang bisa mengurangi pajak. Oke, pertama yang bisa menjadi, jadi gini, sumbangan yang bisa diakui sebagai beban dan bisa mengurangi penghasilan kita nantinya, dan nantinya bisa membuat pajak kita semakin kecil untuk dibayar, itu adalah 5 kategori ini. Pertama itu adalah sumbangan untuk korban bencana nasional. Ingat ya, perlu di-highlight, ini itu adalah korban bencana nasional. Gitu. Contohnya, em, di sini tuh dia bilang nih, khusus bencana tersebut harus memiliki status bencana nasional. Dan status ini harus ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat. Gitu. Terus abis itu R&D, sumbangan penelitian dan pengembangan. Di sini itu syaratnya adalah kegiatan penelitian tersebut wajib dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia. Oke, ini tuh salah satu bentuk dukungan dari perpajakan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dengan teknologi asing gitu. Habis itu sumbangan untuk lembaga pendidikan itu adalah, di sini dia bilang kalau misalkan pemerintah memberikan insentif bagi siapapun yang memberikan dukungan finansial kepada lembaga pendidikan. Ini mencakup dana untuk pengembangan fasilitas sekolah, beasiswa, hingga dukungan operasional untuk sekolah atau universitas yang memiliki izin resmi. Jadi di sini kalau misalkan kalian di soal itu dia bilang ada sumbangan untuk pendidikan, kalian lihat dia itu sumbangannya dalam bentuk fasilitas atau dalam bentuk pendanaan. Karena yang bisa diakui sebagai beban itu sumbangannya adalah sumbangan yang berbentuk fasilitas sekolah, beasiswa, dan juga dukungan operasional. Kayak gitu. Kemudian ada sumbangan pembinaan olahraga prestasi. eh Dia bilang, dana ini harus ditujukan untuk pembinaan atlet, pengembangan sarana olahraga, atau penyelenggaraan kompetisi prestasi. Gitu. Lalu di sini ada biaya juga pembangunan infrastruktur sosial. Contohnya itu adalah tempat ibadah, untuk pembangunan atau renovasi masjid, terus ada fasilitas kesehatan, ada sarana budaya juga. Gitu. Itu adalah 5 kategori sumbangan yang bisa kita jadikan beban dan mengurangi penghasilan kita. Nah, di sini dia bilang ini kan sumbangannya itu adalah untuk hari ulang tahun RI ya, di mana ini
tidak terkait dengan 5 kategori yang tadi udah kita bahas. Nah, makanya berarti dia itu bukan sumbangan yang bisa kita jadikan beban. Maka dari itu, si 15 jutanya kita koreksi positif. Kemudian, untuk yang seragam karyawan, dia bilang pembelian seragam karyawan untuk Lebaran sebesar 30 juta. Nah, untuk yang seragam juga ada ketentuannya, seragam untuk dalam pajak. Jadi di sini kalau misalkan seragam tuh bisa diakui sebagai beban kalau misalkan dia terkait K3 gitu. Bentar ya, kita coba lihat seragam. Nah, di sini dia itu diatur di PMK. Natura yang harus disediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai, which is K3, yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, maka dari itu, seragamnya itu harus sehubungan dengan konteks K3. Ya, maka dari itu kalau misalkan dia sehubungan dengan K3, kita bisa anggap dia sebagai beban. Tapi kalau misalkan nggak terkait dengan K3, nggak boleh. Nah, ini kan pembelian seragamnya untuk Lebaran ya. Makanya di sini kita nggak bisa anggap dia sebagai beban. Dan 30 juta kita koreksi positif gitu. Berarti total koreksi positifnya tinggal di total aja itu 345 juta. Nah, nanti total biaya fiskalnya atau ya laba ya total biaya fiskalnya yaitu yang tadinya dari 800 juta sekarang jadi 455 juta doang. Gitu karena di sini dari item 1 sampai 7 itu udah kita nggak anggap sebagai beban lagi secara fiskal. Nah, makanya laba neto fiskalnya tinggal 6M, kita kurangi dengan si biaya fiskalnya itu 455 juta, nanti dapat laba neto fiskal kita adalah 5,545M gitu. Kemudian, kemudian itu di nomor 2, hitunglah penghasilan kena pajak Bapak Oli harusnya ini beserta komponen pendapatan yang termasuk final. Oke, nah di sini tuh karena kita disuruh ngitung penghasilan kena pajaknya, pertama itu adalah penghasilan neto usaha fiskal. Tadi kan dia punya pendapatan dari usaha, berarti penghasilan neto usaha fiskalnya ambil 5,5 M sekian. Habis itu penghasilan neto lainnya kita lihat di soal, dia dapat honor, honor itu sebesar 20 juta. Habis itu dia juga terima apa lagi nih? Dia terima dividen. Menerima dividen dari PT Jaya dan seluruhnya di reinvest. Nah, karena seluruhnya diinvest, em, di sini tuh berarti dia bukan objek pajak gitu. Sesuai dengan peraturannya. Nah, makanya 50 jutanya nggak kita masukin sebagai penghasilan. Yang kita masukin adalah honornya aja. Honornya masuk 20 juta, nanti nambah total penghasilan kita. Ini adalah total penghasilan neto. Kemudian kita kurangi dengan PTKP. PTKP-nya itu adalah, karena dia K2, berarti kan untuk WP sendiri, diri sendiri dulu 54 juta, habis itu status menikahnya 4,5 juta, terus tanggungannya 2 anak berarti 4,5 dikali 9. Nah, kemudian total PTKP-nya kita sum, berarti 67,5 juta. Nanti PKP-nya adalah tinggal penghasilan itu kita kurangi dengan total PTKP-nya. Nah, kemudian di nomor 2, kita tuh juga disuruh assess komponen pendapatan yang termasuk final. Nah, di sini itu yang termasuk final adalah pertama sewa apartemen. Di sini kan dia bilang dia tuh dapat penghasilan sewa apartemen sebesar 60 juta. Nah, kalau di PPh 4 ayat 2 atau PPh final, dia itu untuk sewa tanah dan atau bangunan, dia tarifnya itu adalah 10%. Nah, makanya di sini em, pajaknya, pajak terutangnya itu adalah 60 juta dikalikan 10% yaitu 6 juta berarti. Ini kita kalikan sama 10%. Nah, kedua itu adalah gaji Ibu Via. Nah, di sini gaji Ibu Via itu adalah termasuk PPh final gitu. PPh 1 final. Berarti penghasilannya itu adalah PKP-nya 5,4 sekian M. Nah, ya udah kita tinggal kaliin aja sama yang di sini, lapisan tarif di sini. Untuk 5% kita kalikan sama 60 juta. Berarti nominalnya adalah 3 juta. Lalu untuk lapisan kedua itu adalah untuk yang 60 juta sampai 250 juta. Berarti maksimalnya 250 juta dan jangan lupa juga dikurangin 60 juta karena 60 juta itu udah kita kalikan dengan tarifnya 5% di awal.
Nah, berarti di sini sisanya adalah 190 juta yang kita kalikan dengan 15%. Nah, kemudian eh, lapisan ketiga adalah 250 juta sampai dengan 500 juta. Nah, di sini kan kita tadi udah ngaliin si 60 juta sama 190 juta. Nah, makanya 500 juta maksimalnya itu kita kurangin dengan 60 dan 190 juta. Berarti sisanya 250 juta kita kalikan dengan 25%. Habis itu di sini 500 juta sampai dengan 5 miliar. Nah, di sini kan penghasilannya masih lebih dari 5 miliar ya, Mak. Berarti di sini lapisan keempat masih pakai juga berarti. Di sini lapisan keempat itu maksimalnya 5 miliar dan yang udah kita kalikan dengan tarif itu adalah 500 juta. Berarti sisanya adalah 4,5 M kita kalikan dengan 30%. Sisanya itu dari 5 M adalah berarti 490 juta 500 ribu kan. Nah, makanya di sini 497 juta 500-nya kita kalikan 35%. Nanti total PPh turutangnya adalah 1,618125 M. Satu kok sejuta. Sorry, 1 M. Itu untuk PPh terutangnya. Terus habis itu tentukan apakah PPh-nya kurang atau lebih bayar. Ya udah, kita lihat aja sama kredit pajaknya. Di sini kredit pajaknya pertama itu adalah PPh satu atas honor seminarnya. Karena kan di sini dia sudah dipotong ya senilai sejuta. Berarti kita masukin sejuta. Habis itu ada PPh lima atas angsuran sendiri. Di sini itu dia 115 juta per bulan. Berarti kita kaliin aja 115 juta kita kalikan 11 bulan. Itu berarti totalnya 1,265 M. Total kredit pajaknya tinggal ditambahin aja totalnya. Nanti untuk PPh kurang atau lebih bayarnya tinggal PPh turut tangan tadi 1,6 M kita kurangin dengan kredit pajaknya 1,2 M. Berarti PPh kurang bayarnya adalah 352 juta untuk di akhir tahun pajak. Gitu. Nah, di sini ada notes, PPh satu yang dibayarkan untuk karyawan itu bukan merupakan kredit pajak untuk PPh orang pribadi Pak Oli. Adapun merupakan kredit pajak pada setiap karyawan dari Pak Oli. Gitu. Karena kan di sini Pak Oli itu yang punya usahanya kan. Dan dia yang motong si PPh satu. Nah, atas 60 juta yang dipotong ini akan jadi kredit pajak untuk karyawannya. Sama juga yang kayak di sini tadi, si honor yang dia dapat kan, yang Pak Oli dapat itu kan udah dipotong sama penyelenggara senilai sejuta. Sama aja berarti karena dipotong sama penyelenggara senilai sejuta, itu bakal jadi kredit pajak si Pak Oli. Nah, yang apakah dalam kasus ini pendapatan Ibu Via dihitung secara final dan apa syarat pendapatan Ibu Via dapat dianggap final? Nah, ini dia. Dalam kasus ini, tadi udah kita bahas juga, pendapatan istri itu bersifat final. Syaratnya itu penghasilannya hanya berasal dari satu pemberi kerja, terus habis itu pajaknya telah dipotong sepenuhnya oleh perusahaan, terus pekerjaannya tidak terkait dengan usaha suami, dan juga istri tidak memilih menjalankan kewajiban pajak terpisah. Gitu. Oh, ini syarat-syaratnya. Begitu. Itu terkait eh, problem 4 dan soal-soal pajak. Thank you.